Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di Genius Gen Channel. Hari ini kita akan membahas materi perkalian bentuk suku banyak dengan bilangan. Silahkan disimak baik-baik ya. Yuk langsung saja kita ke materinya. Sebelum ke materi utamanya, kita akan analisis dulu question atau pertanyaan dari soal cerita ini. Soal ini ada hubungannya dengan materi yang akan kalian pelajari hari ini. Jadi, yuk kita bahas bersama. Terdapat sebuah sketsa tanah berbentuk persegi panjang, seperti ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Nyatakan total luas dari tanah ini dalam sebuah bentuk aljabar. Dari soal, kita diminta untuk menentukan luas total dari tanah yang berbentuk persegi panjang ini. Coba adik-adik perhatikan gambarnya. Terdapat dua warna tanah yang berbeda. Tiga warna yang pertama memiliki panjang 3x meter, dan dua warna yang kedua memiliki panjang 2y meter. Jadi, untuk membahasnya, kita tulis dulu apa yang diketahui di soal. Panjang tanah terbagi menjadi dua bagian. Panjang tanah yang pertama sama dengan 3x meter, panjang tanah yang kedua sama dengan 2y meter, dan lebar tanah sama dengan 5 meter. Adik-adik masih ingat rumus luas dari persegi panjang? Luas persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Karena panjang tanah terbagi menjadi dua bagian, maka ditulis panjang 1 ditambah panjang 2 dikali lebar tanah. Selanjutnya, masukkan nilai-nilainya. Panjang 1 adalah 3x, panjang 2 adalah 2y, dan lebar tanah adalah 5. Kemudian, kalikan 5 ke dalam kurung. 3x dikali 5, 2y dikali 5. 3 dikali 5 adalah 15, maka ditulis 15x. 2 dikali 5 adalah 10, maka ditulis 10y. Sehingga kita dapatkan total luas tanah yaitu 15x ditambah 10y. Adik-adik, tahukah kalian kenapa 5 bisa dikalikan dengan 3x ditambah 2y? Karena kita menggunakan sifat distributif pada perhitungan ini. Apa itu sifat distributif? Sifat inilah yang akan kita gunakan dalam menghitung perkalian bentuk suku banyak ini. Kalian akan paham jika kalian terus menonton video ini. Jadi jangan di-skip ya. Selanjutnya, kita akan belajar cara mengalihkan bentuk suku banyak dengan suatu bilangan. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan yang namanya sifat distributif. Maksudnya apa, Kak? Maksudnya kita akan menyebarkan atau mendistribusikan perkalian ke dalam tanda kurung. Jadi, apabila ada suatu bilangan di luar kurung, maka kita akan mengalihkan bilangan itu ke dalam kurung tersebut. Nah, sifat distributif bisa ditulis seperti ini. A dikali B ditambah A dikali C. Atau bisa juga seperti ini. B dikali A ditambah C dikali A. Dari rumus, kita dapat menyimpulkan bahwa kita dapat mengalihkan yang di luar kurung ke dalam kurung. Ataupun sebaliknya, yaitu kita dapat mengalihkan yang di dalam kurung ke luar kurung. Oke, sampai di sini paham ya adik-adik? Kemudian kita coba contoh soal ini. Sederhanakanlah 3 dikali X ditambah 5Y. Kakak tulis ulang dulu soalnya. Kalian kalikan angka 3 ke dalam kurung. 3 dikali X ditambah 3 dikali 5Y. 3 dikali X dapat ditulis seperti ini. Dan 3 kali 5Y juga dapat ditulis seperti ini. 3 kali X hasilnya adalah 3X. 3 kali 5Y hasilnya adalah 15Y. Sehingga hasilnya adalah 3X ditambah 15Y. Jika ada yang belum paham, silahkan tulis di kolom komentar di bagian mana yang kalian tidak paham ya. Nah, di sini kakak ada contoh soal. Adik-adik bisa pause dulu videonya dan kerjakan di buku kalian dulu. Setelah itu, baru cocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang kakak bahas. Untuk soal nomor 1,
Negatif 4 dikali negatif 2A ditambah B. Soal ini sama seperti contoh sebelumnya, kita kalikan negatif 4 ke dalam kurung. Negatif 4 dikali negatif 2A ditambah negatif 4 dikali B. Negatif 4 kali negatif 2A hasilnya adalah positif 8A. Negatif 4 dikali B hasilnya adalah negatif 4B. Sehingga hasilnya adalah 8A dikurang 4B. Kemudian soal nomor 2, 7A kurang 4B dikali 5. Kita kalikan angka 5 ke dalam kurung. 7A dikali 5 ditambah negatif 4B dikali 5. Ingat ya adik-adik, jika ada tanda negatif di depan, maka tanda negatifnya harus diikutkan. 7A kali 5 hasilnya adalah 35A. Negatif 4B dikali 5 hasilnya adalah negatif 20B. Sehingga hasilnya adalah 35A dikurang 20B. Gimana adik-adik? Mudah bukan? Selanjutnya soal nomor 3. 6 dikali 5X kurang 2Y ditambah 1. Kita kalikan angka 6 ke dalam kurung. 6 dikali 5X ditambah 6 dikali negatif 2Y ditambah 6 dikali 1. 6 kali 5X hasilnya adalah 30X. 6 kali negatif 2Y hasilnya adalah negatif 12Y. Dan 6 kali 1 hasilnya adalah 6. Sehingga hasilnya adalah 30X kurang 12Y ditambah 6. Kemudian soal nomor 4. 3A ditambah 4B dikurang 5 dikali negatif 2. Kita kalikan negatif 2 ke dalam kurung. 3A dikali negatif 2 ditambah 4B dikali negatif 2 ditambah negatif 5 dikali negatif 2. 3A kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 6A. 4B kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 8B. Dan negatif 5 kali negatif 2 hasilnya adalah positif 10. Sehingga hasilnya adalah negatif 6A dikurang 8B ditambah 10. Kemudian untuk soal nomor 5, 1/4 dikali negatif 8X dikurang 2Y. Di sini ada bentuk pecahan ya. Jadi kita harus hati-hati dan teliti dalam mengerjakan soal yang ini. Seperti biasa, kita kalikan 1/4 ke dalam kurung. 1/4 dikali negatif 8X ditambah 1/4 dikali negatif 2Y. Untuk 1/4 kali negatif 8X sama dengan 1 dikali negatif 8X per 4 atau sama dengan negatif 8X per 4. Sehingga ditulis seperti ini. Kemudian untuk 1/4 dikali negatif 2Y sama dengan 1 kali negatif 2Y per 4 atau sama dengan negatif 2Y per 4. Sehingga dapat ditulis seperti ini. Selanjutnya, negatif 8X per 4 sama dengan negatif 2X. Dan untuk negatif 2Y per 4, bisa kita sederhanakan atau kita kecilkan koefisiennya. Negatif 2Y per 4 sama-sama bisa dibagi 2. Sehingga negatif 2Y dibagi 2 sama dengan negatif Y. Dan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga dapat ditulis negatif Y per 2. Atau bisa juga ditulis negatif 1/2Y. Maka untuk negatif 2Y per 4 sama dengan negatif 1/2Y. Karena tanda tambah bertemu dengan tanda kurang, tanda tambah dapat kita abaikan. Sehingga menjadi negatif 2X dikurang 1/2Y. Gimana adik-adik? Dari kelima latihan soal yang kita bahas, adakah yang benar semua? Adik-adik bisa tulis di kolom komentar soal nomor berapa yang masih kalian bingungkan. Nanti akan kakak jawab satu persatu.
Sekian video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian agar kakak terus semangat membuat kelanjutan videonya. Dan di video selanjutnya, kita akan membahas materi pembagian bentuk suku banyak dengan bilangan. Jadi, jangan lupa diaktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video dari kakak. Terima kasih.